Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Bandung mencatat kasus penularan HIV/AIDS di Kota Kembang itu didominasi oleh usia produktif. Per Desember 2021 tercatat ada 12.356 pengidap HIV/AIDS yang melakukan pelayanan kesehatan di Kota Bandung. Rinciannya 5.943 diantaranya merupakan warga Kota Bandung yang memiliki umur 20-29 tahun. Bandung menjadi kota terbanyak sebaran HIV/AIDS di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung disebut sebagai kota berisiko tinggi penyebaran virus tersebut. Benarkah ini karena ada kecenderungan pergaulan bebas Kota Bandung? Inilah sehubungan dengan adanya peringatan Hari HIV atau AIDS Dunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2022, hari Kamis nanti, maka di sini saya akan membahas mengenai efek perubahan kebudayaan terkait HIV atau AIDS dengan relevansi teori evolusi budaya multilinear oleh Julian Stewart. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Alza Rahmatullah, mahasiswa Universitas Erlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Antropologi. Perubahan di masyarakat terkadang terjadi dengan begitu cepat. Hal tersebut biasanya didasari oleh faktor perubahan jumlah dan komposisi penduduk serta perubahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh adanya difusi. Difusi atau adanya penyebaran kebudayaan lain ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan-penemuan baru khususnya penemuan dalam bidang teknologi dan inovasi. Terjadinya perubahan gaya hidup serta kemajuan teknologi memberikan kemudahan dan kebebasan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai jenis informasi yang diinginkannya. Remaja di Indonesia sangat berpeluang melakukan perilaku yang beresiko tanpa mewaspadai akibat jangka panjangnya. Hal tersebut disebabkan oleh pergaulan yang tidak sehat dan informasi yang tidak terarah, misalnya pornografi dan seksual bebas. Salah satu dampak dari terjadinya perubahan kebudayaan ini adalah berkembangnya angka HIV atau AIDS di Indonesia. Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Indonesia beberapa waktu kemarin merilis data terbaru mengenai pengidap HIV di Indonesia. Data menunjukkan pada Juni 2022, total pengidap HIV yang tersebar di seluruh provinsi mencapai 519.158 jiwa. Angka tersebut tentunya tidak sedikit, namun terkadang banyak sekali masyarakat yang masih menyepelekan penularan dari HIV atau AIDS ini. Meskipun demikian, penyebaran HIV atau AIDS ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Penularan dari virus ini harus melalui proses yang panjang dengan berpindahnya cairan tubuh pasien kepada tubuh orang lain. Beberapa contoh proses penularannya yaitu melakukan hubungan seksual yang beresiko baik itu homoseksual maupun heteroseksual dan menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Namun, sangat disayangkan masyarakat yang terbiasa dalam menerima hingga mempunyai hubungan atau kontak kebudayaan dengan orang yang berasal dari luar masyarakat tersebut yang mempunyai kebudayaan yang berbeda sehingga menyebabkan penyimpangan. Dan penyimpangan tersebut diwajarkan. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat tidak membiarkan saja penyimpangan tersebut terjadi. Maka di sini masyarakat tersebut mempunyai alat sebagai sarana pengendali guna mengurangi penyimpangan yang biasanya dalam wujud norma atau aturan yang berlaku. Pada perubahan kebudayaan ini dilihat menggunakan teori evolusi pada cermin antropologi. Proses evolusi kebudayaan merupakan perubahan suatu budaya bila dilihat dari interval waktu yang panjang. Akan terlihat perubahan besar, sementara pada proses difusinya disebabkan oleh proses penyebaran kebudayaan yang saat ini mudah disebarkan dan diakses pada media. Menurut Julian Stewart, proses perkembangan masing-masing kebudayaan memiliki sifat yang khas dan unik. Dari situlah analisis lebih dekat mengenai perubahan kebudayaan tersebut menggunakan evolusi budaya multilinier. Evolusi ini menyatakan bahwa perkembangan kebudayaan tidak mengikuti satu jalur, tetapi juga mengikuti jalur-jalur yang berbeda-beda dan erat kaitannya dengan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan muncul berbagai jenis arah perkembangan masyarakat. HIV atau AIDS pada mulanya terjadi sebab kebiasaan adat yang menganut budaya patriarki, di mana budaya patriarki ini laki-laki memegang kekuasaan yang dominan terhadap perempuan,
sehingga perempuan tidak dapat berpendapat dan memiliki ruang gerak yang bebas. Pada feminisme radikal bertumpu pada pandangan bahwa penindasan yang dilakukan terhadap perempuan terjadi sebab sistem patriarkat. Pada pandangan ini, tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh laki-laki. Selain itu, kurangnya pendidikan mengenai HIV atau AIDS juga menjadi salah satu faktor yang meningkatnya angka pasien. Hal tersebut juga terjadi pada masa kini. Perbedaannya yaitu saat ini tidak terikat oleh adat, melainkan terikat oleh teknologi, terutama sosial media atau media sosial. Pengguna sosial media yang sebagian besar adalah remaja, di mana remaja ini memiliki fase yang sedang mencari jati diri dan memiliki kepribadian yang labil, sehingga membuat mereka sangat mudah untuk dipengaruhi. Mereka juga menganggap melakukan hubungan seksual sebelum menikah adalah hal yang wajar. Hal tersebut didapatkan dari pergaulan yang salah dan penggunaan media yang kurang terarah. Faktor yang mendasari modern ini adalah sebab perkembangan pada teknologi yang kurang diimbangi dengan adanya edukasi mengenai dampak dan perilaku berisiko yang dilakukan. Pendekatan dengan penggunaan teori multilinear ini dirasa tepat pada pembahasan peningkatan angka HIV atau AIDS yang di dalamnya terdapat pengaruh dari perubahan kebudayaan, mulai dari norma hingga perkembangan teknologi. Samping itu, diketahui bahwa peningkatan ini akan terus terjadi, akan tetapi melalui berbagai cara yang berbeda-beda, tergantung dengan kondisi lingkungan yang masyarakat tinggali. Setiap perubahan tersebut sebenarnya tidak terlepas dari pikiran kritis manusia yang selalu ingin lebih, namun tidak diimbangi dengan pendidikan serta edukasi yang tepat. Baik, cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.